Sobat BW ketemu lagi di BW Lounge. Hari ini musim hujan, semua orang tahu. Kalau ngomong hujan, kebanyakan orang bicara soal banjir atau air yang berlebihan yang tak mampu dialirkan dengan segera. Jarang sekali kita mendiskusikan soal lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang yang parkir di bawah flyover atau underpass. Anda tahu nggak? Ada problem di situ. Bukan sekedar membuat macet lalu lintas, tapi juga ada isu hukum di situ. Kita akan diskusikan itu dalam BW Lounge kali ini. Sobat BW, Anda tahu nggak sih apa problem secara hukum kalau kita berhenti di underpass atau flyover itu? Karena sekarang faktanya kalau hujan datang, nggak usah banjir, hujan datang, maka kemungkinan besar flyover itu akan diserbu oleh begitu banyak motor. Ada ojol juga di situ, walaupun jarang sekali mobil yang berhenti. Tapi kemudian di sisi lainnya dipastikan kalau hujan datang, orang banyak berhenti di situ, di underpass, maka kemacetan akan sergap menyergap kita. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu ini melanggar hukum apa enggak? Ini sangat menarik sekali. Mungkin bagus kalau kita ketemu sama teman-teman yang biasa menggunakan motor sebagai bagian dari kesehariannya untuk menunjang semua aktivitas. Kebetulan ini Sobat BW ada teman saya yang pengemudi ojek. Mau? Pak, ya, kunci ketinggalan. Assalamualaikum. Apa kabar, Mo? Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Alhamdulillah, cuman ya agak kamu kusut nih. Iya, pas bener hari ini, Pak, saya, Pak. Aduh, kenapa? Kena tilang saya. Mukanya kayak kena tilang. Iya, Pak. Aduh, duduk boleh nih, Pak. Ya, mau. Iya, aduh. Udah mah capek. Jangan cerita tilang dulu, rezeki aman hari ini. Wah, alhamdulillah aman, Pak. Yang penting. Tapi karena kena tilang jadi ludes lagi kita. Iya, aduh. Gimana ceritanya? Kan tadi hujan, Pak. Ini kan emang daerah Mari, hujannya angin gede banget begini. Kita neduh di bawah flyover. Kan banyak orang-orang itu. Ikut kita mah. Ada polisi, disempritin. Pit. Pertanyaannya cuman Sobat Darwo sendiri atau semua orang yang di situ yang kena tilang? Tapi pada kabur. Saya mah takut jadi diem jadinya situ. Takut atau nggak sempet kabur? Nggak sempet kabur, Pak. Aduh, ampun saya. Sobat BW, inilah hal-hal yang ringan tapi kemudian bisa jadi ricuh. Maka kemudian kita bahas. Kamu tahu nggak bahwa setiap orang wajib mentaati aturan lalu lintas? Tahu dong? Oh, tahu, Pak. Itu ketentuannya. Wajib. Tapi tahu nggak bahwa orang itu wajib juga berperilaku tertib? Wah, wajib itu. Wajib. Iya. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu berhenti sembarangan itu tertib apa enggak? Wah, enggak, Pak. Hujan tapi, Pak, ini masalahnya. Nah, jadi kamu menggunakan hujan sebagai excuse. Iya. Ini ada ketentuan gini. Di pasal 105, ini undang-undang mengenai lalu lintas, itu dia bilang begini, undang-undangnya itu nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Di situ di pasal 105-nya disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang merintangi dan membahayakan keamanan. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kamu berhenti sembarangan dengan excuse karena hujan itu merintangi jalan nggak? Merintangi, Pak. Ya, itu yang jadi soal. Iya. Banyak orang tidak paham bahwa berhenti
di bawah underpass atau flyover, ketika hujan sekalipun itu dianggap merintangi jalan. Bahkan sebenarnya ada lagi di dalam pasal 106 ayat 4-nya itu, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memenuhi rambu dan perintah rambu larangan serta dilarang berhenti dan parkir sembarangan. Dilarang ya, Pak? Dilarang loh. Yang mengerikan ancamannya serius loh. Ancamannya itu 1 bulan atau denda 250 juta. Iya. Hari ini baru dapat berapa? Baru 25.000, Pak. Nah, kenanya 250.000 rupiah. Bukan 250 juta, tadi saya salah. 250.000 rupiah denda. Jadi impas tuh, gara-gara berhenti. Tapi sekarang pertanyaannya, mau berhenti di situ kan ada sifat darurat tuh kan? Iya, Pak. Sifat daruratnya karena ada hujan. Nah, kalau menurut Darmo, apa yang mesti ditangani? Apa yang mesti diantisipasi? Hujannya, Pak, jangan sampai hujan. Bagian pertama itu artinya setiap mau pergi kerja, cek hari ini hujan apa enggak. Oh iya, pakai Google ngecek cuaca ya, Pak ya? Iya. Aduh, ya benar-benar. Yang kedua, usul saya nih mau yang kedua, bukan hanya ngecek apa hujan, bawa nggak jas hujan. Nah, belum beli, Pak. Nah, iya. Yang jadi soal sekarang, kalau sudah bawa jas hujan, apakah sifat kedaruratan karena hujan itu menjadi justifikasi kita boleh menggunakan jas hujan di flyover? Itu persoalannya. Usul saya, dalam menghadapi seperti itu, cari halte bis. Halte bus. Halte busnya itulah yang kemudian dipakai untuk segera mengganti jas hujan. Tapi problemnya adalah tetap aja Anda bawa motor, parkirnya nggak boleh sembarangan. Iya. Yang paling aman adalah berhenti di tempat parkir, pakai dulu jas hujan, atau berhenti dulu selama hujan kalau nggak mau pakai jas hujan. Iya. Tapi yang lebih bagus lagi, kalau di musim hujan seperti ini, lebih baik pakai kendaraan umum. Itu jauh lebih baik. Anda lebih aman. Mau pakai jas hujan di dalam bus, silahkan. Juga. Kalau nggak mau dibilang orang gila. Iya, lucu nanti masuk bus pakai jas hujan. Iya. Jadi mudah-mudahan sebenarnya diskusi kita ini, obrolan kita ini bisa memberitahu banyak kalangan. Amin, ya. Bahwa kalau berhenti di bawah flyover atau di underpass itu sebenarnya melanggar ya, Pak. Tapi kemudian kita bisa mengantisipasinya dengan cara seperti yang tadi disebutkan, pakai aja deh kendaraan umum. Iya. Karena konsekuensinya juga gede tuh, mau 1 bulan atau 250.000 rupiah. Wah, iya gede amat itu, Pak. Itu penghasilan hari itu ludes itu, langsung habis. Nggak bisa makan malamnya kita. Bukan hanya nggak bisa makan, dimarahin anak istri pula. Iya, itu dia. Tapi saya masih jomblo, Pak. Iya. Jangan curcol dong lo. Oh iya, Pak, jadi curhat saya. Jadi curhat. Iya. Oke. Sobat BW, itu satu hal yang juga jadi penting supaya kita dalam musim hujan ini mengantisipasi semua problem lalu lintas yang akan muncul. Ingat, ini bukan soal berteduh, tapi secara tidak sadar kita kemudian menciptakan kemacetan dan kemudian bisa menimbulkan problem lalu lintas lainnya. Usulnya adalah lebih baik Anda menggunakan transportasi umum di musim hujan. Dan sekarang transportasi umumnya juga sudah oke kok. Atau kalau pengen naik motor juga, naik motorlah ke stasiun terdekat dan gunakanlah transportasi umum untuk selanjutnya mengamankan diri Anda dari kemungkinan dapat tilang karena berhenti walaupun sementara di bawah underpass atau flyover. Sampai ketemu lagi dengan video-video lainnya di BW Law. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.